Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 17 Juni 2024 dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah bagi umat yang merayakan. Edisi kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 49 ekor kambing di Masjid At-Taqwa Kodam 1 Bukit Barisan Medan pagi tadi. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan bersama Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 1 Bukit Barisan Nyonya Anggi Muhammad Hasan bersama sejumlah pejabat utama Kodam 1 Bukit Barisan dan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan hitam Kodam 1 Bukit Barisan. Sholat Idul Adha 1445 Hijriah ini diimami Kabintal Jarah Dam 1 Bukit Barisan Letkol Infantri Asep Muhammad Nurjawali. Dalam tausiahnya, Letkol Infantri Asep Muhammad Nurjawali menyampaikan kepada jamaah dan prajurit TNI untuk mengambil makna dari berkurban, di mana tujuan dari kurban adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat Idul Adha berjamaah dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Pangdam 1 Bukit Barisan yang diwakili Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Refrizal kepada panitia korban Kodam 1 Bukit Barisan Kabintal Jarah Kodam 1 Bukit Barisan. Penyembelihan 10 ekor sapi ini dan 9 ekor kambing dilakukan di area Masjid At-Taqwa Kodam 1 Bukit Barisan. Nabi yang bermulia, yang selalu hidup bersama memikirkan bagaimana kehidupan umatnya, bahkan tak kala menjelang akhir, beliau menyampaikan, mengucapkan dan menjaga bersinali, apa ucapan terakhir? As-sholat, as-sholat, jaga sholat. Yang kedua, Anisa, jaga perempuan. Dan terakhir, ummati. Betul-betul bisa Rasulullah kepada kita. Keluarga besar Yayasan Haja Rahma Nasution, Perguruan Al-Azhar Medan, dan masyarakat sekitar pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di halaman sekolah tersebut. Diikuti pembina Yayasan Haji Mahyuzar Nasution dan Ketua Yayasan Perguruan Al-Azhar Haja Riza Novida Nasution. Sholat Idul Adha di Perguruan Al-Azhar Medan berlangsung hikmat, dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan imam dan khatib Haji Muhammad Yunus. Dalam khutbah Idul Adha, Haji Muhammad Yunus mengatakan banyak hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ibadah haji dan kurban sebagai indikator bagi umat Islam agar menjadi insan yang mutakin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail menggambarkan bahwa di dalam perjalanan hidup manusia tidak terlepas dari godaan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail mengandung pesan kontekstual, yaitu konteks ibadah atau hubungan manusia dengan Allah, konteks muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dan konteks rehabilitasi moral yakni perbaikan akhlak dan kepribadian bagi pekurban. Dalam konteks saat ini, keteladanan Nabi Ibrahim dapat diaplikasikan bagaimana keluarga bisa meluangkan waktu dan perhatian dengan membimbing anak-anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama dan bangsanya. Pengorbanan terbesar Nabi Ibrahim dan putra Ismail rela memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikorbankan. Tapi dalam hal ini kita tidak untuk diperintah menyembelih putra kita, tapi kita berusaha untuk mendidik anak kita, bertahun terhadap pendidikannya supaya mereka memperoleh generasi yang sakinah, mawaddah warahmah, atau memperoleh generasi yang soleh soleha untuk menjadi harapan bangsa. Karena anak-anak juga penerus kita untuk pendidikannya dan merupakan tanggung jawab orang tuanya. Pembina Yayasan Haja Rahma Nasution, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, ibadah kurban pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia.
Dikatakan, melalui Hari Raya Idul Adha ini mengajarkan kepada umat Islam untuk saling berbagi dengan sesama serta memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan. Ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat sekitar yang akan mendapatkan bagian dari kurban tersebut. Dan terima kasih kepada para perkurban di lingkup perguruan dan Universitas Al-Azhar yang telah memberikan kurbannya pada tahun ini sehingga bisa kita berbagi kepada masyarakat yang mudah-mudahan dapat diterima dan menjadi berkah dan pahala bagi pelaksananya. Tahun ini, Perguruan Al-Azhar Medan menyembelih hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang berasal dari keluarga besar dan yayasan, kurban pendidikan Perguruan Al-Azhar dan masyarakat umum. Hasil dari penyembelihan daging hewan kurban ini dibagikan melalui kupon, diantaranya 500 kupon diberikan kepada warga sekitar yang kurang mampu. Ratusan umat muslim yang terdiri dari pelajar Al-Fatih dan masyarakat memenuhi panggilan Allah menunaikan sholat Idul Adha dan menyimak uraian ayat-ayat dengan bersimpuh di hadapan Allah yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatih Marelan pagi tadi. Dalam khutbahnya, Ustadz Lukman Hakim Nasution menyampaikan kepada seluruh umat muslim bahwa pesan dari Hari Raya Kurban tidak ada yang sia-sia dalam pengorbanan dan berkurban. Karena barang siapa yang senantiasa berbuat kebaikan, berarti ia melakukan kebaikan kepada diri sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri sendiri. Ustadz menegaskan manusia yang mulia adalah yang berani berkorban jiwa, raga, dan harta. Dan berkorban sangat baik bagi yang melakukan. Selain itu, nilai pengorbanan tidak dilihat dari kuantitas, namun dilihat dari niat dan ketulusan yang ikhlas. Sebelum melakukan pemotongan hewan kurban, pembina Yayasan Al-Fatih dan Raja Metar Bilad Deli Tuanku Tengku Muhammad Fauzi serta pengurus Madrasah Al-Sagof Al-Arabiyah dari Singapura serta tamu dari kejuruan Metar Bilad dari luar negeri melakukan silaturahmi. Tuanku Tengku Muhammad Fauzi menyampaikan memilih perguruan Al-Fatih sebagai tempat sholat dan berkurban, mengingat pembina yayasan merupakan bagian dari kejuruan Metar Bilad Deli. Dikatakan berkurban adalah berkorban harta dan materi melalui pemotongan hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat. Untuk Idul Adha kali ini, kejuruan Metar Bilad Deli melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 4.000 ekor kambing dan puluhan ekor sapi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berkurban 4.000 ekor kambing dan 22 ekor lembu. Manfaatnya adalah berbagi ya. Kebersamaan, apa yang kita rasakan bagi yang mampu bisa juga dirasakan bagi yang tidak mampu. Alhamdulillah kita ada kita bekerja sama dengan beberapa negara, ada dari Singapura, ada dari Malaysia, Brunei, ada dan beberapa dari masyarakat adat kita sendiri atau perangkat adat kita sendiri. Pengurus Yayasan Al-Sagof Ustadz Syed Mustafa bin Ja'far mengaku makna berkurban sebagai syiar Islam untuk meneruskan apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim. Berkurban ini berfungsi memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang kurang bernasib baik. Diharapkan melalui Hari Raya Idul Adha semakin banyak umat muslim melakukan pengorbanan. Satu yang kita lakukan sebagai satu syiar di dalam Islam, di mana kita melaksanakan ini meneruskan ibadah yang telah dimulakan daripada zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap tahun pengorbanan dilakukan untuk juga berkongsi daripada apa yang kita miliki kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Jadi dengan melakukan ibadah korban ini banyak manfaat yang dapat kita lakukan dan paling utama ialah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pemotongan hewan kurban ini turut melibatkan masyarakat dan pengurus masjid di setiap daerah yang disalurkan kurban oleh kejuruan Bilad Deli. Selain itu, para peserta didik juga diedukasi tentang cara dan makna berkurban bagi umat Islam sehingga di dalam kesehariannya selalu rela berkorban. Pemirsa, ribuan umat muslim di Kota Binjai pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha di berbagai masjid yang ada di Kota Binjai.
Salah satu masjid yang menggelar sholat Idul Adha di Kota Binjai adalah Masjid Al-Amin di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur. Di masjid ini ratusan umat muslim mengikuti sholat Idul Adha yang dipimpin Imam Zulkarnain. Dalam khutbah Idul Adhanya, Ustadz Zulkarnain mengajak umat Islam untuk kembali mengenang dan menadani pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjadi landasan pelaksanaan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha. Peristiwa besar dan agung dari kerelaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail tentunya memiliki banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga untuk dipahami dan diteladani. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, warga bersama pengurus masjid melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pemirsa, meskipun curah hujan cukup tinggi mengguyur wilayah kota Gunung Sitoli selama 2 hari, tidak mengganggu ibadah Sholat Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 di daerah tersebut. Panitia Hari-Hari Besar Keagamaan Kota Gunung Sitoli semula merencanakan pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dipusatkan lokasinya di Lapangan Merdeka Kota Gunung Sitoli. Namun karena faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kebijakan tersebut langsung dirubah dan diumumkan kepada warga muslim agar menjalankan sholat Idul Adha di masjid yang ada di sekitar kota tersebut. Terpantau kedatangan jemaah umat muslim memasuki masjid sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Meskipun terganggu hujan, namun tidak menyurutkan semangat umat muslim untuk menjalankan sholat Idul Adha. Tidak sedikit pun umat muslim yang memaknai hujan sebagai berkah dari Allah yang harus disyukuri. Dari sholat bermakna sekali sebab walaupun hujan turun itu adalah rahmat dari Allah dan diarahkan sholatnya ke madrasah ke masjid Al-Quran yang turun dan tidak apa-apa. Nah, cuma itulah kita harus berterima kasih juga kepada pengurus panitia. Selantas Polres Nias AKP Sonahamilase mengatakan pola pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan di area masjid dilakukan Polres Nias menyesuaikan kondisi yang ada. Bahkan hingga sholat Idul Adha selesai, aktivitas lalu lintas terus dikawal mengingat volume kendaraan semakin padat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Baca. Pemirsa, untuk memeriahkan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha, masyarakat Sukajadi melakukan lomba miniatur mobil hias di Dusun 1 Desa Sukajadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu malam mengusung tema Idul Adha sebagai ajang meningkatkan kualitas dan potensi diri untuk menciptakan generasi Rabbani. Acara ini diikuti oleh 42 peserta dari berbagai desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Sergai Dharma Wijaya mengapresiasi kreativitas masyarakat dan berjanji menjadikan acara ini lebih besar dan lebih baik di tahun-tahun mendatang. Kehadirannya di Desa Sukajadi untuk menyaksikan langsung keindahan miniatur mobil hias yang dibuat dengan sangat kreatif. Tahun depan, acara ini diharapkan akan diadakan di tingkat kabupaten dan menambahkan acara ini tidak hanya meriah, tetapi juga tidak mengganggu lalu lintas, sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi kegiatan serupa di masa depan. Seperti inilah yang harus kita harapkan, anak-anak ini bisa menimbulkan ide-ide yang membuat bagaimana takbir itu tapi nyaman dan tidak mengganggu jalan raya yang ada membuat orang hilir mudik lagi. Kepala Desa Sukajadi Misroh mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang membuat acara berlangsung meriah dan sukses. Sebanyak 42 peserta dari berbagai desa di Kabupaten Serdang Bedagai ikut berpartisipasi dalam lomba miniatur mobil hias di malam takbiran Idul Adha ini. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan meningkatkan potensi diri. Masyarakat antusias untuk melakukan perlombaan. Mereka berpartisipasi untuk beracu lomba dalam keterampilan pembuatan miniatur mobil hias. Ini untuk pertama kali Pak ya, perdana? Iya, ya perdana.
Belasan ribu umat Islam di Kabupaten Deli Serdang memenuhi lapangan dan jalanan desa Kelambir 5 Kebun untuk mengikuti pawai obor menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, belasan ribu warga Kabupaten Deli Serdang Minggu malam memenuhi lapangan dan jalan protokol Desa Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk mengikuti pawai obor. Selain pawai obor, ratusan kendaraan hias dengan berbagai miniatur serta baju adat dari berbagai daerah juga turut menyemarakan tradisi tahunan yang digelar warga selama 34 tahun. Sambil membawa obor, mereka menggemakan takbir sebagai kebahagiaan atas datangnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Pawai obor yang diikuti anak dan remaja dari berbagai desa di Kabupaten Deli Serdang semakin meriah dengan iringan kendaraan hias berbentuk K, miniatur masjid, kapal, dan kitab suci Al-Quran. Selain untuk meningkatkan iman dan takwa serta melestarikan budaya yang sudah lama dilakukan warga desa sekitar, pawai obor yang dimulai dari lapangan Desa Kelambir 5 Kebun menuju Jalan Protokol Desa Kelambir 5 Kebun ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi serta partisipasi masyarakat, terutama dalam mengantisipasi narkoba dan perpecahan umat, khususnya di kalangan remaja. PJ Gubernur Sumatera Utara kegiatan pawai obor yang diikuti peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Bagi warga desa Kelambir 5 Kebun, pawai obor ini sudah menjadi tradisi tahunan yang dimulai sejak tahun 1990 yang dilaksanakan saat menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Badan Pemuda Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna BP Ikanas Labuhan Batu menggelar Festival Gema Takbir tingkat Kabupaten Labuhan Batu bertempat di Masjid Agung Kota Rantau Prapat pada malam Minggu. Festival Gema Takbir tingkat kabupaten yang pertama kali ini berkolaborasi bersama Badan Pemuda Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna Labuhan Batu, BP Ikanas, Badan Kemakmuran Masjid Agung Rantau Prapat, Kumpulan Remaja Masjid Agung Rantau Prapat, Kurma DPC Ikatan Keluarga Nasution Dohot Anak Boruna Labuhan Batu. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Labuhan Batu dibuka secara langsung oleh PLT Bupati Labuhan Batu. Sebanyak 11 grup peserta yang mengikuti festival acara antusias menunjukkan kebolehannya di depan Dewan Juri. Pesertanya merupakan remaja dan orang dewasa. PLT Bupati Labuhan Batu Elia Rosa Siregar mengatakan, Pemkab Labuhan Batu sangat mengapresiasi kegiatan Gema Takbir dan mendukung kegiatan positif ini dan berharap ke depannya kegiatan ini harus lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan Gema Takbir yang dilaksanakan oleh Pemuda Ikanas Kabupaten Labuhan Batu. Dalam hal ini kami dari pemerintah cukup mensupport ini karena belum pernah kejadian di Kabupaten Labuhan Batu. Pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Labuhan Batu belum pernah mengadakan festival Gema Takbir ini. Ketua BP Ikanas Dohot Anak Boruna Labuhan Batu Khairuddin Nasution mengatakan pihaknya ingin menunjukkan kepada muda-mudi untuk melakukan kegiatan positif melalui syiar agama untuk mengurangi kegiatan negatif bagi para generasi muda. BP Ikanas ingin menunjukkan bahwasannya lebih bagus bikin kegiatan seperti ini, salah satu syiar untuk mengurangi dampak kegiatan-kegiatan yang negatif yang banyak di kalangan Labuhan Batu sendiri, khususnya narkoba dan sebagainya. Jadi dengan berkegiatan berpositif seperti ini, kita harapkan dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan positif dan
bermanfaat. Hairudin menambah ke depan pihaknya bertekad pada kegiatan Festival Gema Takbir ini akan lebih meningkatkan lagi dan lebih semarak pada kegiatan syiar agama di tahun mendatang. Pemirsa, Wakil Bupati Labuan Batu Selatan melepas kendaraan pawai takbir Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Santur Berkata Bijak Berkarya atau SBBK Kota Pinang pada Minggu malam. Dengan antusias, puluhan kendaraan peserta takbir keliling memeriahkan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha sudah berkumpul sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di lapangan SBBK untuk melepas kendaraan pawai yang dilakukan Wakil Bupati. Takbir kali ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian, Satpol PP dan Dinas Kesehatan yang dimulai dari Jalan Labuhan Kampung Bedage hingga Jalan Kalapane dan berakhir di lapangan SBBK. Wakil Bupati Labusel Ahmad Fadli menyampaikan pada malam Idul Adha dilaksanakan pawai takbir karena merupakan salah satu sunnah Nabi. Adapun rute yang diambil tidak terlalu jauh, sedangkan sholat Idul Adha untuk seluruh masyarakat Kelurahan Kota Pinang akan dilaksanakan di lapangan SBBK. Kemarin kita adalah perlombaan takbir. Tapi pada malam hari ini, malam Idul Adha, dikarenakan salah satu sunnah Nabi adalah bertakbir, kita keluar Kota Pinang adalah bertakbir, pawai takbir, tapi rutenya tidak terlalu jauh. Puluhan kendaraan hias dari berbagai masjid di Kota Sibolga turut memeriahkan pelaksanaan takbir keliling Idul Adha 1445 Hijriah yang digelar pemerintah Kota Sibolga. Puluhan kendaraan hias ini dilepas Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan beserta unsur Muspida Kota Sibolga untuk melaksanakan takbir keliling Idul Adha dengan konvoi mengelilingi ruas jalan protokol di Kota Sibolga. Pawai kendaraan hias ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan Pemkot Sibolga. Wali Kota Sibolga menghimbau kepada seluruh peserta takbir keliling agar tetap menjaga ketertiban dan keselamatan berkendara. Haji Jamaluddin Pohan juga meminta kepada seluruh peserta takbir agar tetap mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan oleh petugas yang melakukan pengawalan. Wali Kota Sibolga mengharapkan agar masyarakat dapat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ini untuk mempertebal rasa persaudaraan dengan saling berbagi. Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Tanamkan nilai ibadah dalam meriahkan momen Hari Raya Idul Adha, Dewan Pimpinan Cabang Medan Gerakan Rakyat Indonesia Baru melakukan penyembelihan 37 hewan kurban yang nantinya dibagikan kepada para dai, tokoh pemuda, dan kepada masyarakat. Selain merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, jajaran Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di halaman kantor Dewan Pimpinan Cabang Grip Jaya di kawasan Jalan C. Serayu, Medan Sunggal. Penyembelihan 37 ekor sapi hewan kurban secara swadaya oleh GRIB Jaya Kota Medan bersama Mas Haj Ar-Raudah turut dihadiri pembina GRIB Kota Medan Ferdi S. Sembiring dan Ketua GRIB Kota Medan Rudi Ginting serta jajaran GRIB Jaya di Medan. Melalui Ormas GRIB Jaya untuk mengajak pemuda agar menanamkan ibadah kepada Allah dengan cara berkurban juga harus dilihat niat tulus dan keikhlasan pengabdian para pemuda organisasi kemasyarakatan yang bertakwa dapat memberi contoh kepada pemuda lainnya di tengah masyarakat. Sesuai dengan prinsip GRIB Jaya, mari berbagi. Sekjen DPC GRIB Jaya Kota Medan, Abdul Thoib Marbun mengatakan sebanyak 37 ekor hewan kurban nantinya akan dibagikan ke seluruh kader dan masyarakat sesuai dengan prinsip GRIB Jaya, mari berbagi pada kesempatan Hari Raya Idul Adha. Sebanyak 37 lembu yang kami sembelih, ini akan kami bagikan kepada anggota-anggota kami, kader-kader kami, PAC, dan ranting-ranting juga masyarakat yang berjumlah lebih kurang 5.000 kupon. Ini akan kita bagikan secara adil sesuai dengan juga prinsip daripada kurban ini. Mari berbagi kita rata, tidak ada terkecuali timbang.
Ketua Masjid Ar-Raudah Burhanuddin mengatakan organisasi kepemudaan GRIB Jaya yang hadir dengan merangkul para dai-daiyah bersama tokoh pemuda yang terus melakukan berbagai kegiatan sosial dapat memberi contoh dan menjadi barometer GRIB di Indonesia melalui Kota Medan. Momen yang luar biasa, kenapa? Para dai-daiyah bersama dengan tokoh-tokoh pemuda yang image-nya kalau di mata orang bahwa pemuda atau organisasi kemudian yang identik dengan premanisme hari ini berbeda dengan GRIB. GRIB hari ini hadir untuk umat, GRIB hadir untuk masyarakat, bahwa banyak program-program sosial yang mereka lakukan, tidak hanya korban yang bekerja sama dengan Masjid Ar-Raudah. Kami sangat apresiasi bahwa kegiatan ini akan terus menular ke seluruh GRIB se-Indonesia, bahwa barometer GRIB itu tidak ada di Jakarta saya lihat, tapi ada di Kota Medan yang kita cintai ini, yaitu GRIB DPJ Kota Medan. Dengan adanya kegiatan yang menjadi agenda rutin di setiap hari raya keagamaan untuk terus berbagi sebagai bentuk kedekatan GRIB kepada masyarakat dan menjunjung kebinekaan, acara pemotongan hewan kurban turut dihadiri pembina GRIB Kota Medan Ferdi S. Sembiring, Ketua GRIB Kota Medan Rudi Ginting, Sekretaris Dr. Randus Abdul Thoib, Bendahara Rio Sihaan, OKK Nampar Ginting. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menitipkan hewan kurban berupa seekor sapi di Kota Medan. Jika biasanya sapi tersebut disembelih di Masjid Agung Medan, namun kali ini sapi Presiden Joko Widodo disembelih di Masjid Perjuangan 45, Jalan HM Yamin, Kota Medan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menitipkan sapi hewan kurban di Masjid Perjuangan 45 Jalan HM Yamin, Kota Medan. Sapi berbobot hampir 1 ton ini disembelih selesai pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menitipkan 1 ekor sapi kurbannya di setiap provinsi di Indonesia. Untuk di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi jenis ongole peranakan dari seorang peternak sapi di kawasan Binjai. Ketua Panitia Kurban John Rinaldi Dalimunte mengatakan, Yayasan Masjid Perjuangan 45 bersyukur sebab Presiden Joko Widodo menitipkan sapi kurbannya untuk disembelih di Masjid Perjuangan 45 Kota Medan dan dibagikan ke masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Upaya Bapak bersama dengan KSP dari Presidenan yang Kesra dan Dinas Peternakan Halal. Tapi semalam sudah dicek dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit seperti cacing. Sudah disampaikan juga. Sapi jenis ongole peranakan berwarna putih ini memiliki bobot 890 kg dan dalam kondisi kesehatan prima serta bebas dari penyakit seperti cacing hati sehingga aman dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Panitia menyebut telah menyebar sebanyak 400 kupon daging kepada masyarakat untuk pembagian daging kurban. Sebanyak 12 hewan kurban terdiri dari sapi dan kerbau disembelih pemerintah Kota Sibolga dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Keseluruhan hewan kurban yang disembelih Pemkot Sibolga tersebut merupakan kurban yang dihimpun dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Sibolga, termasuk juga Wali Kota Sibolga Haji Jamaluddin Pohan beserta keluarga. Penyembelihan hewan kurban dari pemerintah Kota Sibolga dilakukan di area lapangan Simaremare dan disaksikan langsung Wali Kota Sibolga didampingi Ketua Tim PKK beserta organisasi perangkat daerah Pemkot Sibolga setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Pemerintah Kota Sibolga mengatakan seluruh hewan kurban merupakan himpunan kurban dari aparatur sipil negara Pemkot Sibolga sebanyak 12 ekor termasuk juga Wali Kota Sibolga dan keluarga. Dikatakan setiap ASN Pemkot Sibolga yang berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini akan mendapatkan masing-masing 8 kupon pembagian daging kurban dari panitia. ASN dari Pak Wali dan keluarga. Untuk masyarakat yang untuk penyembelih itu 7 kupon per orang. Untuk masyarakat melihat setelah ini selesai nanti. Ya.
Korban juga akan membagi-bagikan daging kurban tersebut kepada masyarakat Kota Sibolga setelah dilakukan penimbangan daging. Pemerintah Kota Gunung Sitoli dan Badan Kenazira Masjid di wilayah Nias telah memastikan seluruh hewan kurban telah diperiksa kesehatannya, sehingga telah memenuhi syarat untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga penerima manfaat. Setelah menjalankan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah, seluruh umat muslim di Kota Gunung Sitoli pagi tadi kembali berkumpul di beberapa masjid dan tempat penyembelihan hewan kurban untuk menyaksikan proses penyerahan dan penyembelihan hewan kurban yang merupakan bantuan dari pemerintah setempat maupun yang dihimpun oleh panitia kurban. Di Gunung Sitoli, sebanyak 4 ekor hewan kurban jenis sapi diberikan pemerintah setempat pada sejumlah masjid, diantaranya Masjid Jami Al-Ikhwan, Kelurahan Saumbo, dan Masjid Olora, Gunung Sitoli Utara. Pemberian hewan kurban ini merupakan bentuk kepekaan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan di daerahnya secara berkesinambungan. Merayakan Hari Idul Adha 1445 Hijriah. Dalam perayaan tahun ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, pemerintah Kota Gunung Sitoli juga merayakan Hari Idul Adha dengan memberikan beberapa hewan kurban di beberapa masjid yang ada di wilayah Kota Gunung Sitoli. Ketua BKM Masjid Jamik Al-Ikhwan Saumbo, Abrar Bobi Hia, mengatakan seluruh hewan kurban yang disembelih hari ini sebelumnya telah diperiksa kesehatannya oleh instansi terkait dan dipastikan terbebas dari berbagai penyakit. Khusus di Masjid Jamik Al-Ikhwan, Kelurahan Saumbo ini, disembelih sebanyak 9 hewan kurban, terdiri dari 5 ekor sapi dan 4 ekor jenis kerbau dan 4 ekor kambing. Para panitia kiranya bisa bekerja sama membereskan lokasi kita. Tolong meja-meja diangkat. Hingga menjelang siang hari, proses penyembelihan dan pengelompokan daging dilakukan oleh BKM dan panitia kurban. Selanjutnya akan diberikan kepada 800 lebih kepala keluarga penerima manfaat. Polres Padang Sidempuan melakukan penyembelihan 9 ekor hewan kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan warga yang berdomisili di seputar Polres Padang Sidempuan. Kegiatan penyembelihan hewan kurban ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi yatim piatu dan warga yang kurang mampu. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan berharap dengan berkurban bisa meningkatkan iman dan kesadaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang kurang mampu sehingga bisa ikut merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Pembagian daging kurban kepada warga menggunakan sistem kupon agar lebih tertib. Warga yang hadir dalam acara ini tampak antusias dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Padang Sidempuan. Dengan adanya kegiatan pemotongan dan pembagian hewan kurban ini, Polres Padang Sidempuan menunjukkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemirsa, seekor sapi kurban yang hendak disembelih terlepas dan kabur ke jalan protokol Kota Panjabungan, Mandaling, Natal. Akibatnya warga dan pengguna jalan panik dan berusaha menyelamatkan diri dari amukan sapi tersebut. Beginilah suasana ketika seekor sapi kurban mengamuk dan melarikan diri ke tengah jalan raya, menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet. Kondisi jalan yang tengah ramai membuat pengguna jalan berusaha menyelamatkan diri. Sapi kurban yang terlepas sulit ditangkap karena banyaknya kerumunan warga yang ikut mengejar sapi tersebut. Panitia kurban yang dibantu puluhan warga kewalahan karena sapi kurban tersebut sempat memasuki pekarangan rumah warga dan merusak beberapa sepeda motor yang terparkir, serta berusaha menyerang warga. Tak hanya sampai di situ, sapi yang telah berhasil dijerat kembali kabur setelah ikatan tali pada bagian kaki sapi terlepas. Akhirnya panitia kurban berhasil mengamankan dan menangkap sapi kurban saat bersembunyi di pekarangan rumah warga. Kena lah masyarakat. Ini apa? Lembu kurban atau gimana? Lembu kurban, Pak. Nah, awalnya tadi mau disembelih nanti. Besok hari, Pak. Kurban. Tadi tiba-tiba lari sampai ke sini ya? Iya, Pak. Tadi gimana Pak proses penangkapannya? Agak susah kulihat tadi. Karena talinya kecil, Pak.
Meski diguyur hujan, jemaah Masjid Al-Ikhlas Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, tetap antusias melaksanakan pemotongan hewan kurban pagi tadi. Warga jemaah Masjid Al-Ikhlas Sosor Ladang menerima sumbangan hewan kurban dari PLTA Asahan 1 PT PLN Nusantara Power Service berupa 1 ekor lembu dan 1 ekor kambing. Supervisor Instrumen dan Kontrol Unit PLTA Asahan 1 Didi Trapsilo mengatakan penyerahan hewan kurban ini merupakan komitmen perusahaan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Didi juga menyebutkan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin pihak perusahaan untuk mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya umat Islam di Kabupaten Toba. PCSL dari perusahaan kami PT PLN Nusantara Services, di mana program PCSL ini kita rutin kita lakukan setiap tahunnya Pak. Satunya ada sumbangan hewan kurban, ada juga PCSL lainnya yaitu pembangunan fasilitas umum, seperti itu kita lakukan juga di desa-desa, di satu lingkungan juga. Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Sosor Ladang Junaidi mengatakan pihaknya menerima hewan kurban 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dikumpulkan secara kolektif oleh masyarakat dan beberapa perusahaan yang peduli dengan masyarakat sekitar. Setelah disembelih, hewan kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. PLN Nusantara Power Service, harapan kami Pak, doa kami, terima kasih yang sebenarnya kepada PLN Nusantara Power Service kiranya pemberian hewan kurban itu untuk kurban dari. Pemirsa, memasuki Hari Raya Idul Adha, harga bumbu masak di Pasar Impres Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, pagi tadi masih normal meski permintaan meningkat. Kebutuhan akan bumbu masak meningkat dan mengalami kenaikan hari ini. Namun untuk Hari Raya Kurban kali ini, harga bumbu instan tidak mengalami kenaikan dan relatif normal. Sedangkan untuk harga daging ayam mengalami penurunan Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga sayur mayur dan daging sapi masih relatif normal. Pedagang bumbu instan Rika mengatakan harga bumbu instan masih relatif normal meski daya beli masyarakat cukup ramai dibanding hari biasanya. Bumbu yang banyak diminati pembeli berupa bumbu rendang, sop, dan bumbu bakar. Seperti ini aja setiap hari ramai. Kalau bisa seperti inilah. Berarti tidak naiknya harga ini karena bahan pokok yang nggak naik ya, Kak? Sementara itu untuk harga ikan mas dan lele mengalami kenaikan Rp5.000 per kilogramnya. Baik pemirsa, pasca penahanan 4 truk pengangkutan kayu oleh warga di 3 desa Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, BPBD, Pemkab Karo, dan Polsek Tiga Panah menghentikan aktivitas penebangan kayu karena tidak adanya izin dan koordinasi dengan Pemkab Karo dan diduga menyalahi aturan. Aktivitas penebangan kayu sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Warga 3 desa direlokasi mengungsi di Siosar, yakni Desa Simacem, Desa Sukameriah, dan Bekerah, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, melakukan pertemuan dengan dinas terkait dihadiri BPBD Pemkab Karo, Polsek Tiga Panah Babinsa, KPH 15 Kabanjahe, Dinas Kehutanan Profsu, Camat dan pihak Civi Penebangan Kayu, serta 3 kepala desa beserta perwakilan warga menyampaikan protes atas penebangan kayu yang mengangkut kayu yang telah meresahkan warga dan diduga menyalahi aturan. Kapolsek Tiga Panah menghimbau agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak KPH 15 Dinas Kehutanan Propsu mengutarakan tidak mengetahui tentang adanya izin penebangan kayu di wilayah tersebut. Sementara itu pengusaha CV Penebangan Kayu mengatakan ada pemilik izin dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI. Saat dikonfirmasi, Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi BPBD Pemkab Karo Nius Abdi Ginting menyatakan bahwa wilayah yang telah ditebang tersebut merupakan aset daerah Kabupaten Karo.
yang ditetapkan sebagai lokasi agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan yang berkedudukan di Kabupaten Karo oleh keputusan Bupati Karo yang berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Seharusnya tidak ada kegiatan penebangan kayu karena tidak ada izin dan koordinasi dengan Pemkab Karo. Langkah yang telah dilakukan Bupati Karo menyurati pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk kejelasan masalah ini. Untuk itu kegiatan penebangan kayu ini dihentikan dan alat berat harus dikeluarkan meski truk dilepas tapi kayunya harus ditinggal hingga masalah perizinan menemukan titik terang. Ya, bagaimana benarnya ini harus kita klarifikasi dari mereka nanti yang akan menerjemahkan kita apa yang harus kita lakukan nanti ke depan. Sebagai wujud kepedulian alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Stambuk 98 meresmikan renovasi kelas internasional sekaligus temu kangen guna meningkatkan silaturahmi di Medan kemarin. Peresmian renovasi ruangan Stambuk 98 kelas internasional oleh alumni Fakultas Hukum USU ditandai dengan pengguntingan pita sekaligus peninjauan ruangan dan melaksanakan bakti sosial pemberian bingkisan kepada pekerja di kampus. Renovasi ruangan Stambuk 98 kelas internasional di gedung Fakultas Hukum USU merupakan salah satu program kepedulian alumni untuk mengenang masa perkuliahan yang lalu. Banyak alumni Fakultas Hukum USU meraih kesuksesan dan menduduki jabatan strategis saat ini berkat ilmu maupun pengalaman yang diperoleh di kampus. Salah seorang alumni, Dedi Irsan, yang juga menjabat sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, mengapresiasi kebersamaan alumni Fakultas Hukum Stambuk 98 yang dibangun menjadi kekuatan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dedi optimis silaturahmi alumni memiliki potensi diri yang dapat dibanggakan, terwujudnya semangat kebersamaan dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Bagian dari alumni Fakultas Hukum USU 98 ya berkumpul hari ini bersilaturahmi bersama-sama setelah lama tidak ketemu hari ini. Ya kita sangat bahagia bisa berkumpul bersama menyatukan potensi-potensi yang ada dan pastinya melepas rindu setelah sekian lama kami tidak bertemu. Kami berharap ya sebagai bagian dari alumni Fakultas Hukum 98 bisa berkontribusi kepada Fakultas Hukum USU. Dan kita berharap bersama ini bisa terus berlanjut untuk membangun Fakultas Hukum USU. Tia Sandi Faisal mengatakan berkumpulnya alumni sebagai dedikasi pengabdian sekaligus meningkatkan silaturahmi. Ruangan kelas internasional Stambuk 98 yang direnovasi merupakan sumbangan para alumni dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk peningkatan pendidikan yang berkualitas. Kita adakan di 2024 yang ke-26 tahun. Motivasinya adalah bentuk dari pembangunan kelas untuk dedikasi kita kepada alumni dan adanya juga bakti sosial dan kumpul-kumpul para alumni semuanya di hari ini. Buat kita semua sebagai alumni, karena beberapa generasi kita ada yang akan berkuliah di sini dan menjadikan keberkahan juga buat penghasilan kita setelah mendirikan ruangan ini kepada fakultas. Apa dedikasi kita sebagai alma mater buat fakultas gitu ya. Jadi kita kemarin ada kurun waktu 3 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dari rangkaian acara, pembuatan kelas, bakti sosial dan berujung di reuni ini. Fakultas Hukum USU Stambuk 98 diharapkan tetap kompak, mampu berkontribusi dalam meningkatkan lulusan akademik yang berkualitas. Melakukan layanan pemeliharaan jaringan listrik untuk menstabilkan pasokan listrik di wilayah Serdang Bedagai pasca gangguan listrik di daerah Sumatera Utara Sumatera bagian Selatan, WLP PLN C Rampa menggandeng jurnalis dalam pemberitahuan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan manajer WLP PLN C Rampa Ahmad Sodikin di ruang kerjanya baru-baru ini. Diketahui saat ini WLP PLN C Rampa terus melakukan pemadaman listrik dalam rangka pemeliharaan jaringan pasca adanya gangguan pembangkit listrik di Sumbaksel sehingga jaringan listrik yang ada tentu mengalami pengaruh dan kendala dalam pelayanan kepada masyarakat. Dampak dari itu PLN akan melakukan pemadaman bergilir di wilayah kerja yang ada di Serdang Bedagai secara bertahap.
dan ULP PLN Serampa akan melakukan koordinasi pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial maupun instansi dari desa hingga melalui radio. Hal tersebut masih perlu bantuan dari jurnalis yang ada di Sergai dalam pemberitahuan kepada masyarakat jika PLN mengalami gangguan dan tahap pemeliharaan melakukan pemadaman bergilir, sehingga masyarakat mengetahui waktu dan jam saat dilakukan pemadaman secara bertahap. Kita sebarkan melalui surat, melalui radio, ke semua instansi sudah kita surati, akan tetapi biar lebih luas nanti informasinya, biar lebih cepat menyebar ya ke seluruh masyarakat, dan masyarakat bisa mengantisipasi terkait padam itu. Insya Allah kita ikut sertakan juga. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara PT Pelindo terus meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penyediaan layanan publik di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Hal ini selain menunjang arus ekonomi warga, juga menjadi sarana untuk menghimpun pendapatan negara. Pengembangan fasilitas perhubungan saat ini telah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah pada pembangunan negeri, khususnya di kawasan barat Indonesia. Sejumlah kementerian lembaga yang memiliki rencana kerja pembangunan infrastruktur dan fasilitas perhubungan, salah satunya yakni fasilitas memadai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Pelindo Gunung Sitoli, sedang melakukan pembenahan revitalisasi terminal penumpang dan asesmen rehabilitasi dermaga. Kedua kegiatan ini belum dapat dilakukan dalam waktu bersamaan, namun bertahap mulai tahun ini menyelesaikan pembangunan revitalisasi terminal penumpang untuk menggantikan bangunan lama yang sudah menua termasuk mobiler. Keberadaan infrastruktur ini jika sudah selesai dikerjakan, dimanfaatkan sebagai fasilitas yang mendukung peningkatan layanan publik serta pengguna jasa dalam lingkup pelabuhan laut setempat. Kita bisa melihat sendiri terminal penumpang juga sudah kita revitalisasi dan saat ini sudah berjalan dengan progres 50%. Mudah-mudahan juga Pelindo ke depan nanti akan melakukan beberapa renovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, Konsulat Jenderal India bersama masyarakat Kota Medan merayakan Hari Yoga Internasional 2024 di Medan Club Jalan Kartini, Medan kemarin. Ratusan masyarakat di Kota Medan turut serta dalam memperingati Hari Yoga Internasional ke-10 tahun 2024 dengan tema Yoga untuk Diri dan Masyarakat. Hari Yoga Internasional telah dirayakan secara global setiap tanggal 21 Juni sejak diinisiasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014. Yoga merupakan latihan kuno yang mencakup dimensi fisik, mental, dan spiritual yang berasal dari India. Acara ini dihadiri dari berbagai latar belakang termasuk pengusaha terkemuka, diplomat, mahasiswa, pejabat pemerintah, dan para penggemar kesehatan. Sesi yoga dipimpin oleh instruktur profesional dari Kamalini Yoga Studio. Kesuksesan perayaan Hari Yoga Internasional ini tidak terlepas dari kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan, Sanggar Yoga, Universitas di Kota Medan, rumah sakit, dan lembaga penyiaran publik TVRI Sumatera Utara. Tahun ini Konsulat Jenderal juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik India-Indonesia. Inisiatif ini menegaskan komitmen bersama India dan Indonesia dalam merayakan keragaman budaya dan memperkuat hubungan diplomatik. Peringatan Hari Yoga Internasional juga dimeriahkan dengan penampilan tari budaya dari berbagai mahasiswa di Kota Medan. Diakhiri acara masyarakat juga turut mengikuti serangkaian senam kesehatan seperti Zumba. Salah seorang peserta yoga, Dewi Astuti, mengatakan latihan yoga ini tidak hanya untuk kalangan anak muda saja, melainkan sangat cocok bagi para lansia dalam menjaga kesehatan. Itu sebenarnya manfaat untuk kesehatan ya. Ada juga yang untuk bagian saraf. Jadi kalau misalnya kita yang sering asam urat atau kolesterol atau saraf kejepit itulah, jadi yoga itu bagus untuk kesehatan. Jadi bagus untuk anak muda, lansia juga bagus. Tetapi pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Berlaku pada esok Selasa 18 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba
Perakiran BBMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk hari Selasa 18 Juni 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Nias Selatan, Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Toba, Asahan, Simalungun, Pematang Siantar, Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, Batu Bara, Karo, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Toba, Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Simalungun, Labuan Batu Utara, Asahan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah sebagian lereng timur dan lereng barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiran cuaca untuk hari Selasa 18 Juni 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Selamat sore dan sampai jumpa.